I did a youth meeting in New Zealand. Ada satu pertemuan di New Zealand. And at the end, I gave a word that somebody's shoulder was injured. Di akhir pertemuan itu saya katakan ada seseorang yang mengalami cedera pada bahunya. And then I gave other words of knowledge as well. Nah, saya juga memberikan beberapa kata-kata And hikmat. so many people responded, and I prayed for all of Dan them. banyak orang yang meresponi dan saya berdoa buat mereka semua. Then once we closed our meeting, I was just preparing to clear up my Bible. Pada saat kami mengakhiri pertemuan itu, saya baru mau bersiap-siap untuk merapikan Alkitab saya. And the assistant pastor came to me, Seorang pembantu pendeta datang kepada saya. and she said, that person at the back over there, Dia katakan ada satu orang yang ada di belakang sana. he's the one with the shoulder problem. Orang itu yang punya masalah dengan bahunya, pundaknya. All the youth had already gone out. Semua anak-anak muda itu sudah keluar. But I didn't see that person because he was bent down like that. Tapi saya tidak bisa melihat orang itu karena dia menunduk seperti itu. So I went to him. Jadi saya pergi kepada laki-laki itu. I said, what's the problem? Saya bertanya kepadanya, apa masalahmu? Dia mulai menangis keras. Crying and crying. Dia mulai menangis dan terus menangis. Now in New Zealand, everybody plays rugby. Di New Zealand orang semua bermain rugby. And he's very big Dan laki-laki itu sangat besar because of his rugby, full of muscles. karena dia seorang pemain rugby itu berotot. He's a very good rugby player. Dia seorang pemain rugby yang baik. And he's injured his shoulder, and even the doctors couldn't do anything. Dia mengalami cedera pada bahunya, bahkan dokter pun tidak bisa I membantunya. said, the assistant pastor said, you're the one with the shoulder problem. Saya katakan kepada dia bahwa pembantu pendeta itu katakan kamulah yang mengalami masalah di bahu. He started crying even more. Dia mulai menangis lebih keras lagi. And he said, I've got to give my life back to Jesus. Dia mulai katakan, saya harus berikan kembali hidup saya kepada Yesus. I thought, amazing, God gives a word of knowledge, Saya berkata luar biasa sekali, Tuhan memberikan satu kata-kata hikmat. but he gets touched because of his conviction. Tapi dia tersentuh karena ada satu tuduhan. I prayed for him, Saya berdoa buat laki-laki itu. and I said, trust me. Saya berkata kepada dia, percayalah pada I saya. asked him to do this. Saya menyuruh dia untuk melakukan seperti ini. No pain. Tidak ada sakit sama sekali. I asked him to do this like this. Saya suruh dia untuk melakukan seperti ini. No pain. Tidak ada I sakit. asked him to lift up like that. Saya suruh dia untuk mengangkat tangannya lebih tinggi lagi. God healed him completely. Tuhan sudah menyembuhkan dia secara total. Then he gives his life back to Jesus. Lalu dia mulai memberikan hidupnya kembali kepada Yesus. And next day he's testifying. Dan hari yang berikutnya dia bersaksi. He's one of the top rugby players in the Yeah. club. Di klub itu dia seorang pemain yang top di klub rugby itu. God's doing some amazing things. Tuhan sedang melakukan perkara yang luar biasa. In the same meeting, Di pertemuan yang sama, I got some books, so I was throwing one book to somebody. saya ada sebuah buku, jadi saya sedang melemparkan buku itu ke seseorang. And this fellow caught it with one hand. Jadi satu orang itu dia menangkap buku itu dengan satu tangan. I thought that was very unusual. Saya mulai berpikir ini nggak biasa seperti So ini. I looked properly like this. Jadi saya perhatikan baik-baik seperti ini. And his other hand was broken in a plaster. Jadi satu tangan itu sedang cedera juga ya, sedang dibalut ya. I see your hands in a plaster, come forward. Saya lihat tanganmu sedang berbalut, maju ke depan. And he was very reluctant. Dan dia itu menolak. But because everybody's looking at him, Tapi karena semua orang itu memandang dia, because I say, you come karena saya forward. bilang, kamu So orang yang maju ke depan. everybody turns around and look at Semua him. orang itu menoleh ke belakang dan melihat ke arahnya. So he comes forward. Jadi dia maju ke depan. I says, what happened to you? Saya mulai bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? He says he broke his wrist bone Ini pergelangan tangannya cedera and over here as well. dan di daerah ini ya. And so it's in a plaster Paris, you know the hard one. Ya, itu kalau orang potong tangan itu ada balutan putih apa sih namanya? Yang keras. Yes, it's like gips ya. Yeah, and so I says, is your hand painful? He says, very painful. Saya katakan tanganku sakit ya, benar-benar sakit. So I prayed for him. Jadi saya berdoa buat orang itu. Then I asked him to do this. Lalu saya mulai menyuruhnya untuk melakukan seperti ini.
See, there are 9 bones in the wrist here. Ada 9 tulang di pergelangan tangan And if ini. one of the bones are broken, it will be very painful. Kalau salah satu dari 9 tulang itu patah atau rusak, itu sangat sakit kalau kita But there was seperti ini. no pain. Tapi saat itu tidak ada sakit. Now I ask him to twist like this. Saya menyuruhnya untuk memutar seperti ini, No pain. tidak ada sakit. I ask him to lift like that. No pain. Saya menyuruhnya untuk mengangkat seperti ini, tidak ada sakit. So I told him, I said, say thank you, Jesus. Saya beritahu pada dia, katakan terima kasih pada Yesus. So he goes back to his seat. Lalu dia kembali ke tempat duduknya. That night, his mother comes to us. Malam itu ibunya datang kepada kami. My son doesn't know what to do. Anak laki-laki saya itu sebenarnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. He doesn't believe in Jesus. Bahkan dia tidak percaya Yesus. But this Jesus has just healed him. Tapi Yesus ini yang sudah menyembuhkan dia, Now he doesn't know what to do. sekarang dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Because he's confronted with the truth. Karena dia sedang berkonfrontasi atau berhadapan dengan kebenaran. You see, he doesn't believe in this Jesus. Orang ini tidak percaya pada Yesus. But Jesus has already healed him instantly. Tapi Tuhan Yesus saat itu juga sudah menyembuhkan tangannya. Now he has to believe. Dan saat itu dia harus percaya. Now he has to make a decision Saat ini dia harus membuat satu keputusan to go his own way or to go Jesus' way. untuk pergi kepada jalannya sendiri atau pergi kepada jalan Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. We've got to give people the truth. Kita harus memberikan kebenaran kepada orang. We can't be scared of what people will think. Kita tidak perlu takut seperti apa orang akan berpikir tentang kita. Jesus himself will convict them. Tuhan Yesus sendiri yang akan meyakinkan mereka. But you and I, we've got to tell them. Tapi Anda dan saya, kita harus memberitahu Sometimes kepada we've got to mereka. pray for them. Kadang-kadang kita harus berdoa buat mereka. Whatever we need to do, we have to do. Apa saja yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I believe I have a word for you today. Saya yakin malam hari ini ada firman yang akan disampaikan And it comes from Genesis chapter 28. pada Kejadian pasal yang ke-28. Kita buka Kejadian pasal yang ke-28. Verse 10 and 11. Kejadian 28 ayat yang 10 dan 11. Sometimes it's a little 10 and 11. Yeah. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Mimpi Yakub di Betel. Ayat yang ke-10, maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ayat yang ke-11, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Okay, hallelujah. Let me tell you the background of the story because that's important. Jadi saya akan menceritakan latar belakang dari cerita ini karena ini sangat penting. Hallelujah. Haleluya. Jacob means to cheat, Yakub ini berpikir untuk menipu, to swindle. untuk menipu ya. That's his name. Itu adalah arti namanya. And now he's living up to his name. Jadi dia itu hidup seperti arti namanya. He's just cheated his brother Dia of the inheritance. dia baru saja menipu saudaranya sendiri untuk masalah warisan. Esau, his brother. Dia menjual kakaknya sendiri. His brother is called Esau. Oh sorry, saudara laki-lakinya itu namanya Esau. And he's cheated his brother. Jadi Yakub ini menipu kakaknya sendiri. Brother, right? Yes. Yeah. And he's dishonored his father Dia tidak menghormati ayahnya by cheating the father. kan, dengan menipu ayahnya sendiri. He combined with his mother as a conspiracy. Dia berkonspirasi bersepakat dengan ibunya sendiri. And now his brother says, I'm going to kill you. Lalu kakaknya katakan, aku akan membunuh engkau. Now he gets scared. Lalu dia mulai takut Because he knows he's cheated his father, he's cheated his brother. karena dia tahu benar bahwa dia sudah menipu kakaknya sendiri dan juga ayahnya. Now he's getting very scared. Dan saat ini dia mulai sangat takut. He's anxious.
dia khawatir, he's stressful, dia stres, he's full of fear, dia penuh dengan ketakutan. and he combines with his mom. He says, I have to run away. Lalu dia katakan kepada mamanya, saya harus pergi dari tempat ini. And so he goes to he's on his way to his uncle's place. Jadi dia lagi dalam perjalanan ke rumah pamannya. Anybody here get stressed once in a while? Ada di antara kita di sini pernah mengalami stres? Wow, no one. Tidak ada yang pernah mengalami stres? Anybody get tired once in a while? Pernah merasa capek? Anybody get angry once in a while? Pernah merasa marah? Kadang-kadang merasa marah? Especially when you're hungry, you get angry faster. Ya, terutama pada saat kita lagi lapar itu cepat sekali marahnya. When it's very hot, you get angry faster. Pada saat keadaan begitu panas, cuaca panas, kita cepat sekali untuk marah. When you are tired, you get angry faster. Pada saat kita capek, kita cepat sekali mudah sekali untuk marah. Wow, don't look so holy lah. Aduh, jangan terlihat sangat kudus. We all make the same mistakes. Kita sama-sama melakukan kesalahan yang sama. We might not cheat our father, might not cheat our brother, but we get angry. Kita mungkin tidak menipu ayah kita atau saudara kita, tetapi kita marah. We get stressful, we get anxious. Kita stres, kita khawatir. And now he's guilty, he's shameful of doing that. Dan saat ini Yakub mulai rasa bersalah, dia mulai malu atas kelakuannya. Because he's thinking of me. Karena dia hanya berpikir tentang aku. And now he's thinking, I've hurt my family. Dan dia mulai berpikir, oh aku sudah melukai keluargaku. And God is angry with me. Dan Tuhan itu sudah marah terhadap I've saya. dishonored my family, now God will not going to be happy with me. Saya sudah tidak menghormati keluarga saya dan Tuhan tidak senang atas perbuatan saya itu. So now he runs away. Lalu dia melarikan diri. This place called Bathsheba, Tempat yang dia tuju itu namanya Betseba. just in the previous chapter, in chapter 26, Di pasal yang berikutnya, di pasal yang ke-26, God had given the land of Bathsheba to Isaac. Tuhan sudah memberikan tanah Betseba itu kepada Ishak. There was no water there. Tidak ada air sama sekali di sana. And every time they dig a well, the Philistines would take the water away. Setiap kali mereka mulai menggali sumur, orang Filistin merebut dari tangan mereka. And so now he finds a well and God gives that name Bathsheba. Dan saat ini dia sudah menemukan satu sumur dan menamakan sumur itu Bershiba. In a place where there's no water, well is very Di important. tempat yang tidak ada air sama sekali, air itu sangat penting. And so now he leaves the place of security, the place of comfort, and he runs away. Dia meninggalkan tempat kenyamanan itu dan pergi dari tempat itu. The place of plentiful supply, he leaves that to run Dia away. meninggalkan tempat yang penuh dengan makanan dan pergi ke tempat yang lain. See, when God's not with you, you have to run. Dan kalau saudara-saudaraku, kalau Tuhan tidak bersama dengan kita, kita harus berlari. But where do you run to? Tapi mau berlari kemana? If you run to the mountain, God is still there. Kalau kita lari ke gunung, Tuhan masih ada di sana. If you go to the bottom of the sea, God is still there. Kalau kita pergi ke dasar lautan, Tuhan masih ada di If sana. you go to the desert, God is still there. Kalau kita pergi ke padang gurun sekalipun, Tuhan masih ada di sana. We can run from people, but we can never run from God. Kita bisa lari dari manusia, tapi kita tidak bisa lari dari Tuhan. Amen? Amin. So now he tries to run. Jadi saat ini Yakub mencoba untuk melarikan diri. He's upset, he's scared. Dia sedih dan dia ketakutan. Now God has to do something special Dan Tuhan saat ini harus melakukan sesuatu yang spesial untuk Yakub, to interrupt his fearful mind. untuk masuk ke dalam ketakutan, pikirannya yang penuh dengan ketakutan. So God has to do something special. Jadi Tuhan tuh harus melakukan sesuatu yang istimewa. The Bible says when the sun goes down, Firman Tuhan mengatakan pada waktu matahari terbenam, he stops there. dia berhenti di sana.